Halo, jumpa lagi dengan saya, teman-teman. Di video ini, saya akan membahas lagi, mengingatkan lagi tentang ketauhidan, tentang keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, terutama pada diri sendiri, pada diri saya, dan pada teman-teman yang telah menonton video ini. Jadi, lebih jelasnya, mari ikuti kajian tentang kehidupan. Perlu kita sadari bahwasanya keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sangatlah sulit, teman-teman. Tiap manusia mempunyai parameter keimanan itu sendiri-sendiri, baik itu ikhlas maupun sabar. Keikhlasan apakah menjadi tolak ukur keimanan seseorang? Jawabannya iya, karena rasa ikhlas dalam hati itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Jadi untuk menjadi ikhlas itu sangatlah sulit, sangatlah dibutuhkan keberanian dan keridhaan dari teman-teman. Di sore hari ini kita akan mengkaji yang lain tentang keimanan yang lain, seperti menjaga tutur kata, bahwasanya keimanan itu terjaga dari setiap individu, dari tutur katanya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang beriman tidak mencela orang lain dan tidak membicarakan kejelekan orang lain atau kekurangan orang lain. Itulah maka untuk menjaga keimanan kita lewat berbicara, lewat lidah kita. Karena apa? Lidah ini sangat berbahaya, karena sepanjang-panjangnya tali masih panjang lidah. Karena bila kita mengumbar lidah kita untuk berbicara tentang kejelekan atau kebiasaan buruk orang lain, bisa menimbulkan fitnah, karena fitnah lebih kejam daripada membunuh. Janganlah kita selalu nongkrong
di tetangga sebelah. Karena apa? Ujung-ujungnya itu selalu yang dibicarakan orang lain. Oleh karena itu, dengan iman yang tebal, kita akan bisa menjaga, melindungi lidah kita. Karena keimanan itu sangatlah penting dalam kehidupan ini. Bisa kita lakukan sholat maupun zikir. Tetapi yang paling penting adalah memahami akan arti daripada kehidupan itu sendiri. Memahami datangnya Sang Pencipta dalam diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Kita latih, kita merenung bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita dan kepada dunia ini yang sangat besar ini. Lihatlah keindahan dan syukuri kita masukkan dalam hati, pejamkan mata, lihat di ruang dimensi itu, kamu rasakan adanya ciptakan, kamu rasakan, kamu karsakan kebesaran Allah yang ada di dimensi itu. Maka akan tercipta dimensi di dalam dirimu, dimensi keimanan yang kuat yang nantinya bisa kamu jadikan panutan. Banyak-banyaklah berdoa, karena doa itu ada hukumnya, wajib bagi setiap umat manusia yang beragama maupun yang berketuhanan. Alangkah bodohnya kita bila menganggap Tuhan itu tidak ada. Karena apa? Karena diri kita diciptakan oleh siapa? Kita berada di dunia ini. Yang menciptakan siapa? Batu yang kamu, tanah yang kamu injak, yang menciptakan siapa? Allah, Sang Pencipta. Dengarkan petunjuk di dalam hatimu yang benar. Karena kebenaran itu nantinya akan menjadi perjalanan hidup kamu. Berpikir positif. Karena apa? Karena agar kita itu bisa menarik energi positif dari luar. Bila kita selalu berpikir positif, maka apa yang terjadi? Energi positif dari luar akan tertarik
kita akan berada di ruang dimensi positif yang akan menimbulkan jiwa kita menjadi kuat, menjadi bersih, menjadi suci. Ruang dimensi dalam diri kita harus kita ciptakan sendiri untuk bisa mengetahui kebesaran Tuhan. Kita rasakan, kita renungkan, agar hidup ini bisa menerima segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, entah itu kebahagiaan maupun kesedihan, supaya kita tetap berpegang pada keimanan. Bukannya tidak memahami tentang kehidupan. Kehidupan ini banyak sekali macamnya. Ada yang kehidupannya enak, ada yang kehidupannya sedang, ada yang kehidupannya susah. Semuanya mempunyai permasalahan sendiri-sendiri di dalam kehidupannya. Orang kaya tentunya mempunyai masalah sendiri-sendiri. Setan akan menggoda. Ada yang orang kaya yang jatuh miskin, ada orang kaya yang kemudian mempunyai permasalahan yang lain yang jauh lebih besar katanya. Karena apa? Semua yang tercipta di dunia ini, permasalahan yang diciptakan ini, itu adalah perbuatan setan. Karena setan tidak ingin melihat umat manusia ini hidup rukun, hidup tenang, selalu ada perbedaan. Jadi berusahalah untuk menjadi sesuatu yang baik, berlomba-lomba menjadi orang yang baik. Karena orang yang baik itu sangat dibenci oleh setan. Jadi mari kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang baik. Saya dan teman-teman sekalian, jangan sampai menjadi yang buruk. Kalau ingin menguji keimanan kalian, itu sangat mudah. Keimanan saya, letaknya sampai seberapa, itu sangat mudah. Coba dalam kehidupan ini, kamu lihat perempuan yang pakai baju bikini, bagaimana perasaanmu? Apa yang kamu rasakan? Bila hal itu menimbulkan syahwat, jelas kamu tergoda oleh setan. Hasrat ingin memiliki, kemudian ingin menimbulkan syahwatmu,
menggebu-gebu, itu berarti imanmu masih kurang banyak. Tetapi bila kamu melihat dari segi keindahan ciptaan Tuhan, dan itu tidak menimbulkan syahwat dalam dirimu dan pikiranmu, maka saya akan memberikan jempol untuk Anda. Kamu bisa menguasai diri kamu. Kamu telah meneguhkan iman kamu. Demikian juga sebaliknya untuk perempuan. Jadi parameter keimanan itu bukan terletak pada ibadah dan zikir seseorang, tetapi bagaimana kita menyelami kehidupan ini, memahami arti kehidupan dalam diri, dalam pikiran kita dan hati kita, untuk selalu mengakui adanya kebesaran Tuhan. Sangatlah jelas. Mari kita berupaya untuk menjadi yang baik. Berusaha menjadi yang baik. Walaupun nanti dalam perjalanan kita selalu ada rintangan dan hambatan yang akan kita lewati. Bila kamu sedang diuji, maka ujian itu akan bertubi-tubi sifatnya. Dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, dari atas maupun dari bawah, sampai kamu tidak bergerak, tidak bisa bergerak. Begitulah setan kalau menguji manusia. Seperti Alkisah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kalau diuji oleh setan, sudah diberi penyakit, ya, sudah diambil hartanya, sudah dikucilkan oleh orang dari saudaranya, dari anak-anak istrinya. Karena dia kuat imannya, maka Allah akan memberikan rahmat hidayahnya kembali. Dikembalikan lagi seluruh apa yang sudah dimilikinya. Jadi untuk itu teman-teman, bila kita sedang diuji, selalu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu artinya kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita terlahir sudah tidak punya apa. Kemudian kita memiliki harta. Kita memiliki kelengkapan dalam kehidupan dunia ini sebagai pelengkap. Kita sadari bahwasanya dunia ini sangatlah menyesatkan bila tidak berhati-hati. Bila tidak kita mulai dari sekarang mempertebal iman kita, maka
Saya khawatir akan keberadaan setan akan selalu menggoda kita. Setan akan menggoda, baik orang itu imannya tebal maupun tipis. Teman-teman, semuanya yang hidup di dunia ini selalu digoda. Entah itu seorang kiai, ustadz, sampai ke orang yang ngarit. Semuanya diuji. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak punya masalah. Entah itu masalahnya besar maupun kecil. Tetapi selalu ingatlah kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya ini adalah ujian tentang keimanan kita. Selalu beranggapan seperti itu. Karena apa? Karena kita selalu berpikir positif, berpikir bahwasanya Tuhan telah menguji kita. Jangan hiraukan setan yang berkecimpung dalam hatimu, mempengaruhi kehidupanmu. Dengan menggerakkan hawa nafsu itu akan memunculkan salah satu sifat yang tercela yang ada dalam dirimu. Takutlah pada kehidupan selanjutnya. Jangan takut hidup di dunia ini dengan kemiskinan. Ancaman terbesar dari setan itu adalah kemiskinan. Janganlah engkau takut sedikit pun, atau janganlah kau goyah keimananmu akan kemiskinan. Tetaplah berusaha, berdoa, agar kamu selalu mendapat keridhoannya. Percayakan semua kepada Tuhan dalam hatimu. Perkuat perasaan itu, perkuat. Maka hidupmu akan tenang. Lalu bagaimana dengan anak-anak dan istri saya? Dengan istrimu? Pasrahkan semua kepada yang di atas. Karena dengan kita memasrahkan segala permasalahan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka hati kita akan jauh lebih tenang. Keimanan juga bisa mengobati orang-orang yang stres. Kita kembalikan lagi. Stres itu akibat banyaknya pikiran yang ditimbulkan oleh jiwa yang membawa beban kehidupan ini dengan sangat berat, yang akan dibebankan sebagian kepada raga kita, pada tubuh kita, karena tidak bisa mengembalikan lagi kepada kehidupan, kepada Sang Pencipta, bahwasanya akar permasalahan yang timbul ini
disebabkan oleh ujian karena setan. Allah sedang menguji kita. Setan sedang menggoda kita. Kenapa kok saya sebut Allah menguji kita dan setan sedang menggoda kita? Karena Allah bila menguji hambanya itu lewat setan. Jangan salah teman-teman. Semuanya yang diciptakan Allah mempunyai peran sendiri-sendiri. Malaikat juga mempunyai perannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, mari kita, saya khususnya, pada umumnya saya sampaikan pada teman-teman untuk memperkuat keimanan dalam diri, dalam hati, diperkuat imannya agar kita selamat sampai nanti tujuan kita tercapai, tujuan hidup kita. Tidak akan menyesal teman-teman melihat video saya ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk mempertebal keimanan yang berusaha untuk menenangkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore bagi yang beragama lain.